warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidatul Hidayah dengan NIM 2286206062. Saya dari Prodi PGSD 2022A pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan pertama mengenai membahas Marabi merupakan orang pertama yang menerapkan sistem hukum. Kenapa angka 13 itu sial? Esa artinya satu atau Tuhan, artinya kebaikan atau kebajikan. Manusia itu dua, netral, manusia makhluk yang paling sempurna. Yang setan atau iblis itu yang ketiga, nafsu, keburukan atau kebatilan. Jadi kesimpulannya adalah 1 plus 3, 13, simbol perlawanan kebaikan versus keburukan. Angka 168 merupakan sumber kebaikan atau kejayaan. Sejarah manusia, Insinyur Soekarno, B.J. Habibie, Steve Jobs. Yang kedua, masyarakat kelas atas menengah bawah dalam kategori Jawa, Sunda, Madura, daerah. Lalu peradaban, Mesir kuno, Yunani, Romawi, Tiongkok atau Cina, Jawa. Peradaban diambil dari kata adab. Adab merupakan tata krama. Lalu diberikan tugas menjawab soal dua soal pertanyaan. Di pertemuan kedua, objek kajian sejarah mengkaji berbagai aspek kehidupan manusia di masa lalu. Karakter manusia itu politik itu mempengaruhi orang, contohnya menggibah. Terus ekonomi ada untung dan rugi, contohnya barter. Lalu sosial merupakan karakter manusia yang berkelompok. Selanjutnya budaya merupakan tradisi yang bergenerasi. Penjajahan Belanda itu dihitung dari VOC dan Jepang selama 350 tahun. Pertemuan ketiga merangkum sebuah artikel. Para ahli satu dengan lainnya memiliki pendapat yang berbeda tentang pengertian sejarah. Sejarah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni sajaratun, artinya pohon. Dalam hal ini, pohon merupakan sebuah lambang pertumbuhan dan perkembangan yang berkesinambungan. Makna pohon kemudian menjurus pada asal-usul, riwayat, silsilah, dan hikayat. Lalu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah adalah usul-usul atau keturunan, silsilah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, dan pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Terdapat 3 unsur penting dalam sejarah, yakni unsur manusia, ruang, dan waktu. Ketiga unsur tersebut saling terkait dalam proses terjadinya maupun ketika diceritakan kembali. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, kejadian itu tidak dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Lalu pada pertemuan keempat, membuat sebuah video refleksi monolog bertema makna dan relevansi Sumpah Pemuda bagi generasi muda saat ini nih. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 adalah tonggak bersejarah dalam penjajahan bangsa Indonesia. Lalu makna Sumpah Pemuda pertama, sumpah ini menekankan pentingnya persatuan dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman suku, budaya, dan agama. Pesan ini tetap relevansi generasi muda saat ini, itu dituntut untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, Sumpah Pemuda juga menggugah semangat nasionalisme. Di era globalisasi ini ada tantangan untuk mempertahankan jati diri. Generasi muda harus mampu menyeimbangkan antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai kebudayaan yang telah diwariskan. Nah, selain itu, tantangan zaman seperti intoleransi, isu lingkungan, dan ketidakadilan sosial memerlukan pemuda yang peka dan berani bersuara. Lalu Sumpah Pemuda mengingatkan kita bahwa perubahan dimulai dari individu yang peduli terhadap lingkungannya. Lalu selanjutnya pada pertemuan kelima
menonton video hal baru apa yang menarik. Salah satu hal baru yang menarik adalah pemahaman tentang bagaimana sejarah awal manusia, seperti penemuan oleh Archimedes, tidak hanya berfokus pada pertemuan ilmiah, tetapi juga bagaimana penemuan ilmiah tersebut mempengaruhi perkembangan peradaban, dan juga bergesernya sejarah sebagai disiplin akademis pada abad ke-18 menunjukkan bagaimana pentingnya memahami konteks, budaya, dan intelektual pada saat itu. Yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan minat sejarah pada generasi milenial, mengkaitkan sejarah dengan kehidupan sehari-hari, menggunakan media digital, terus mendorong diskusi mengenai peristiwa sejarah penting dalam dampaknya pada masa kini. Lalu proyek kreatif, mengajak mereka membuat proyek kreatif seperti film pendek, vlog yang mengeksplor tema sejarah. Lalu selanjutnya yang terakhir, pertemuan ke-6, faktor zat kimia, fungsi menghitung umur makhluk hidup. Segala sesuatu yang hidup pasti ada faktor atomnya. Pendekatan dalam sejarah yang pertama, pendekatan kronologis urutan waktu. Yang kedua, pendekatan komparatif, persamaan perbedaan antar peristiwa. Yang ketiga, pendekatan tematik, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keempat, pendekatan interdisipliner, disiplin ilmu, sosiologi, antropologi, atau politik. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.